Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Saya mau jelaskan kemarin terjadi suatu peristiwa dan kita harus waspada, kita harus terus berpegang pada cahaya Tuhan. Ya, agama sekali lagi, agama adalah tangga. Jangan ngendon di tangga, kalian akan bingung. Ya, aktifasikan Tuhan di dalam diri Anda, aktifasikan cahaya Tuhan di dalam diri Anda sendiri. Agama pakai buat tangga, ya. Anda pakai sense Anda untuk apakah saya benar melakukan ini atau salah melakukan ini, pakai dengan hati yang bijaksana, ya. Saat ini banyak yang digempur oleh masalah-masalah pengulangan siklus leluhur. Misalnya contoh, istri yang ditinggalkan suami itu rata-rata mereka di zaman leluhur mereka adalah orang ketiganya. Kok bisa? Ya, itu bisa dan diizinkan Tuhan. Karena apa? Karena Anda harus bersih. Memang itu adalah caranya Tuhan untuk Anda melakukan pengorbanan. Bukan cuma pengorbanan, tapi sacrifice. Kalau sacrifice itu, kalau dalam bahasa Inggris itu pengorbanan dan berserah. Nah, itu loh, ya, sacrifice. Apa yang Anda sacrifice, apa yang Anda korbankan untuk Tuhan, gitu loh. Anda melepaskan semua kemelekatan Anda kepada anak, suami, harta benda, pekerjaan, hanya Tuhan, hanya cahaya Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan mengeluarkan Anda dari setiap masalah apapun. Dan biasanya kalau Anda gagal melaksanakan tugas ini, Anda masih rempong dengan dunia keduniawian, orang-orang yang terlibat pengulangan siklus yang kena, ya, di jidatnya dapat dapat stempel mengulang siklus leluhur. Nah, berarti Anda membayar karma leluhur. Nah, kalau Anda tidak mendengarkan dan Anda masih sibuk berpegang kepada segala sesuatu yang bukan Tuhan, biasanya rezeki Anda dibikin seret, ya, seret rezekinya. Banyak utang, tiba-tiba ada orang pinjem nggak bayar, tiba-tiba Anda kecurian, tiba-tiba mobil Anda nabrak, tiba-tiba rumah kebanjiran, tiba-tiba banyak hal yang membuat Anda tidak mengerti dan Anda akan stres. Itulah contohnya hal-hal yang terjadi kalau Anda tidak memperdulikan soal pemutusan segala hal yang melekat di dunia ini dan hanya berpegang pada cahaya Tuhan. Perjalanan ini berakhir pada saat Anda ketemu dengan kembar jiwa Anda. Di belakang kembar jiwa ini ada leluhur. Kembar jiwa ini adalah suwungnya Anda. Suwung. Ya. Terus ketiga, perang gaib akan terjadi. Kenapa? Karena leluhur-leluhur Anda itu bukan cerita-cerita. Kalau zaman dahulu ada cerita pembunuhan, maka akan diulangkan lagi. Akan ada pembunuhan karakter, akan ada pembunuhan mental, akan ada pembunuhan fisik, gitu ya, yang diulangkan di dalam kehidupan Anda. Ini yang harus Anda putuskan tali dan rantainya. Ya, disembuhkan luka-luka leluhur, bawa kepada cahaya Tuhan. Bawa kepada cahaya Tuhan. Leluhur-leluhur ini zaman dahulu adalah orang sakti. Jangan memakai kesaktian mereka. Nolkan kepada Tuhan. Leluhur-leluhur Anda berikan kantong, leluhur, kantongnya, segala kesaktianmu masukkan kantong. Kembalikan seluruh kesaktian leluhur kepada Tuhan. Ini leluhur meminta Anda untuk membantu mereka menyelesaikan kutuk dan karma yang zaman dahulu terjadi ada ceritanya. Leluhur-leluhur ini bisa diajak ngomong, Anda bisa tahu masalah mereka apa. Ketiga, selama 5 bulan Anda bersedekah cahaya. Anda di masa nomor 1 ini KJ, kembar jiwa, suwung atau twin flame. Disinilah terletak yang disebut orang-orang twin flame. Disinilah yang disebut twin flame. Sebagian orang mengajarkan, ya, twin flame itu adalah manusianya, bukan non, bukan mas, bukan mbak. Twin flame itu adalah sejatinya diri Anda, kakang kawah adik-adik Anda, kandapat Anda, yang untuk pasukan cahaya diwajibkan ketemu. Kenapa? Karena Anda harus membebaskan ini, leluhur, dan harus menetralkan. Jadi yang diterawang sama orang-orang itu bukan leluhur Anda. Mereka adalah leluhur yang
ingin balas dendam kepada Anda. Misalnya Anda di di belakang Anda ada pasukan Prabu Siliwangi, apa Patih Gajah Mada. Nah, berarti Anda punya masalah dengan mereka. Gitu. Caranya adalah dengan memutus tali dan rantai, meminta maaf kepada mereka semua. Leluhur Anda dicari di belakang kembar jiwa, 5 bulan bersedekah cahaya. Ya, di masa suwung ini Anda mengambil cahaya dari Tuhan. Ya, dan memurnikan semua leluhur Nusantara. Begitu caranya Anda. Contoh-contohnya ada di sana. Ya, yang saya mau sampaikan di sini saat ini, kemarin itu pasukan cahaya, karena saya sudah menetralisir banyak twin flame, banyak pasukan kembar jiwa, sehingga terjadi banyak pasukan cahaya. Pasukan cahaya, banyak dari kalian ini yang kemarin melakukan perang. Banyak dari kalian melakukan perang. Nah, saya bercerita kepada yang mungkin tidak paham atau belum tahu ya ini. Kemarin itu begini. Ini bumi ya. Ini bumi. Ini cahaya Tuhan. Cahaya, Allah sumber cahaya, Roh suci Tuhan. Dan kemarin ada yang membuat perlindungan untuk bumi. Nah, kalian pernah kalian pernah paham ya bahwa ada ajaran kuno yang mengatakan bahwa bumi kita diikat oleh ular sabuk ya, yang nyabuk bumi. Nah, itu sudah diganti dengan rantai cahaya Tuhan dan sudah dialiri listrik dengan cahaya Tuhan. Dan kemarin pasukan ular, banyak dari pasukan ular yang sudah bertobat, yang sudah dibuat bertobat oleh anak titisannya, itu membuat begini. Mereka melingkari bumi. Mereka melingkari bumi dan mereka membentuk diri mereka sebagai penghantar cahaya Tuhan. Mereka membentuk diri mereka sebagai kabelnya. Kawat listrik, kawat itu kan ada plastiknya. Nah, mereka mengorbankan leluhur-leluhur ular yang sudah bertobat. Leluhur-leluhur ular itu adalah mereka yang memakai kesaktian dan menyembah kepada ular, yang memakai tumbal-tumbal. Yang banyak yang sudah bertobat, karena kalian pasukan cahaya banyak yang berhasil mengubah mereka menjadi energi baik. Nah, itu mereka membungkus kabel-kabel penghantar cahaya Tuhan. Jadi semacam aliran listrik. Dan leluhur-leluhur yang bertobat ini adalah kabelnya. Badannya ular buaya yang saling nyabuk gitu. Jadi banyak dari leluhur-leluhur yang memakai kesaktian, yang mereka tahu matinya mereka susah ya. Mereka tidak bisa naik ke dimensi selanjutnya padahal mereka ingin berubah. Nah, itu kalian yang mempunyai energi perubahan itu. Kalian yang bertobat, yang diikuti leluhur-leluhur. Jadi kalau kalian itu masih memakai kesaktian leluhur, berarti kalian membuat pusing hidup Anda sendiri gitu. Jadi ini saya mau cerita, kemarin ada peperangan dan leluhur-leluhur kalian berperang. Leluhur-leluhur kalian kemarin berperang melawan kuasa kegelapan yang memutarbalikkan fakta sehingga manusia tersesat. Kalian yang main tumbal-tumbal, lihat aja, sebentar lagi kalian akan dimiskinkan. Kalian akan dikorbankan karena kalian sudah mengorbankan orang lain. Kalian akan dikorbankan. Ini akan kebanting. Ini adalah putaran. Ya, leluhur-leluhur sudah tidak mau lagi dengan persembahan-persembahan yang bukan cahaya Tuhan. Mau percaya apa enggak ngurus. Saya cuma ngasih tahu yang terjadi kemarin. Ya, ada banyak kayak cetesan nyamuk ya, kayak gini ya, cetesan nyamuk yang listrik itu, banyak yang nanti yang kuasa kegelapan yang cetes meledak. Nah, kalau kalian memakai kuasa kegelapan juga untuk memproses hidup ini ya, nanti kalian akan cetes akan ke pelanting karena leluhur kalian sudah membuat barisan untuk memohon ampun. Ini cara mereka memohon ampun kepada Tuhan karena mereka paham Tuhan sudah mau datang untuk kedua kalinya. Ini ada prosesi kiamat. Oke. Tobat
bersihkan energi kalian, ikut dalam energi pertobatan, lepaskan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Manik di sini dari Mistik Mustika, Rahayu.